Bab 4438. Benda tambahan dari melahap jiwa. Sekarang kerohanian kekuatan 50% ini sudah setara dengan level seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan puncak. Meskipun tidak sempurna, tapi memadai. Tentu saja, dalam 6 hari terakhir, kemelekatan jiwa yang dikonsumsi juga sangat besar. Eric Kin memurnikan semua kemelekatan jiwa yang dibelinya dari Kelvin Peng dan Long Su dalam perjalanan pulang. Eric Kin total mendapatkan 4 hingga 5.000 kemelekatan jiwa. Termasuk ratusan kemelekatan jiwa yang disempurnakan sebelumnya, jumlahnya mendekati 6.000. Menurut teknik pemurnian roh, 5.000 jiwa memiliki peluang sukses 90%. Selama keberuntungan tidak terlalu buruk, itu bisa dianggap sebagai kultivasi yang berhasil. Merasakan gejolak kerohanian, Eric Kin berpikir diam-diam. Namun demikian, masih ada kemungkinan gagal 10% dan dalam 1 bulan ini, selama dia terus menyerap kemelekatan jiwa, kerohanian dapat terus pulih dengan cepat. Ini jauh lebih cepat daripada perlahan-lahan mengkultivasi diri sendiri. Hanya saja, kenapa ada bola emas yang muncul di laut kesadaranku? Meskipun Eric Kin sangat senang memulihkan kesadaran kerohaniannya, namun tidak semua hal baik dihasilkan dari pemurnian roh. Merasakan peningkatan kerohanian, Eric Kin dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke laut kesadaran dan ekspresinya menjadi serius pada saat bersamaan. Ketika kemelekatan jiwa meningkat, pada suatu saat tiba-tiba ia menemukan bahwa ada bola emas sebesar ibu jari di lautan kesadarannya. Benda ini sepertinya muncul tiba-tiba, tanpa tanda apapun dan itu bukanlah entitas, tetapi aura ilusi yang pekat dan dia tidak dapat mengontrol penyelidikan sama sekali. Dan yang terpenting, benda ini akan terus bertambah besar seiring bertambahnya jumlah kemelekatan jiwa yang ditelannya. Awalnya hanya seukuran ibu jari, tapi sekarang setelah melahap 5 hingga 6.000 jiwa, bola itu sudah seukuran bola sepak. Dan saat bola semakin besar, garis-garis di atasnya menjadi lebih jelas, itu bukan emas murni, tapi emas sebagai badan utamanya. Ada untaian garis berwarna tidak beraturan di atasnya, yang terlihat berwarna-warni, tapi itu hanya embos, bukan benda misterius seperti pola dewa. Sebelumnya, Eric Kin hanya berfokus pada kemelekatan jiwa dan tidak punya waktu untuk itu. Sekarang kerohanian telah dipulihkan, gunakan mata dewa dan dark eye untuk melakukan penelitian. Menurut saya, benda ini tidak memiliki aura yang berbahaya. Seharusnya tidak menjadi hal yang negatif, tetapi tumbuh saat aku menyerap kemelekatan jiwa yang mungkin terkait dengan teknik pemurnian roh. Setelah mempelajarinya, Eric Kin mengerutkan kening dan berpikir. Teknik pemurnian roh juga mengatakan bahwa setelah menyerap semua jiwa, semacam mutasi mungkin terjadi, tapi aku hanya setengahnya sekarang. Manfaat yang dibawa oleh jiwa, dalam pemahaman Eric Kin, mungkin evolusi ulang kerohanian seseorang atau sesuatu yang mirip dengan dark eye yang membawa kemampuan khusus dari tubuh. Bahkan hanya meningkatkan kekuatan. Tapi apa gunanya bola warna-warni emas yang tidak bergerak sama sekali dan tidak menunjukkan performa apapun? Atau itu semacam serangan balik? Tapi ini kurang tepat, meski teknik memang ada kemungkinan serangan balik, tapi umurnya kurang dari sebulan. Selain itu, belum ada petunjuk yang bisa menjelaskan asal-muasal bola ini. Eric Kin menggelengkan kepalanya tanpa daya, sama sekali tidak mengerti. Intinya jika benda ini tidak bergerak, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena masih tidak paham setelah diteliti, jadi Eric Kin meninggalkannya begitu saja. Selama itu tidak jahat, dia tidak terburu-buru untuk mempelajarinya.
Sudah berlatih selama 6 hari dan aku tidak tahu apa yang terjadi di luar, jadi ayo keluar untuk melihat-lihat lebih dulu. Pulau Emas telah melaju di laut sejak platform Jianfeng diaktifkan. 6 hari telah berlalu, seharusnya sudah melakukan perjalanan jauh, entah apakah sudah mencapai tanah kebetulan yang disebutkan Dewa Bintang atau belum. Dan tentang bayangan hitam, entah bagaimana kemajuan penyelidikan Yudhira Ying. Setelah bangun, Eric Kin berjalan keluar. Namun pada langkah tertentu, bola emas di laut kesadaran tiba-tiba melonjak. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya sudah hilang kendali. Kemudian, di bawah tatapan Eric Kin yang tercengang, tubuhnya benar-benar terbang seiring pergerakan bola. Kemampuan melompat kultivator fase penilaian tentu saja cukup hebat. Hampir seketika, Eric Kin mendobrak atap dan bangunan bergetar hebat. Dia menerbangkan puing-puing dan serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya, terbang langsung ke langit setinggi puluhan meter. Pergerakan besar itu mengejutkan banyak kultivator Kingzhou di dekatnya dan terbang keluar ruangan satu persatu, menatap Eric Kin di udara dengan takjub. Apa yang terjadi dengan dia? Dengan kepalanya tertutup tanah dan dikelilingi oleh banyak orang, wajah Eric Kin langsung menjadi gelap. Selama 6 hari, benda itu tidak bergerak. Tapi begitu benda itu bergerak, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Namun, bola emas itu hanya melompat sebentar, lalu terdiam lagi. Jangan-jangan ini benar-benar semacam serangan balik. Eric Kin cemberut. Untung ada di stasiun, kalau di tengah pertarungan atau latihan, tiba-tiba aku terbang atau langsung lari puluhan meter, riwayatnya akan tamat. Intinya aku harus terus menelan jiwa. Ketika sudah mencapai 8.000 hingga 10.000 jiwa, bola ini seharusnya sudah bisa memberi jawaban. Jika ini benar-benar semacam serangan balik, maka setelah 8.000 jiwa dan tingkat keberhasilan teknik mencapai 100%, maka benda ini akan hilang. Jika itu semacam mutasi, pasti ada hasilnya saat mencapai 10.000 jiwa. Jalan masih panjang. Sambil mendesah, dia menemukan alasan secara acak, menghibur para kultivator yang bingung di sekitarnya dan Eric Kin mendarat di tanah lagi. Bocah Kin, apa yang kamu lakukan? Eric Kin membuat banyak keributan ketika dia memecahkan level dan tetua di berlari kemari setelah beberapa saat. Melihat lubang besar di atap, tetua di pun tercengang. Tidak apa-apa, aku hanya berlatih selama beberapa hari, tubuh aku sedikit kaku dan aku tidak bisa mengendalikannya ketika meregangkan tubuh, kata Eric Kin dengan santai. Tetua terdiam, meregangkan tubuh saja bisa merobohkan rumah, hanya kamu yang seperti itu. Namun setelah dipikir-pikir dengan hati-hati, tetua berdecak. Sepertinya kerohanian bocah Kin masih belum banyak pulih. Jika ada kerohanian untuk mengendalikan tubuh, bagaimanapun juga, tidak akan ada situasi di mana tubuh Taois tidak dapat dikendalikan dan akan lepas kendali. Awalnya, setelah melihat Eric Kin berlatih begitu lama, tetua ingin bertanya kepada Eric Kin mengenai pemulihan kesadaran kerohaniannya. Tapi melihatnya seperti ini, tetua tidak tega memprovokasi Eric Kin. Benar, bukan hanya dirinya yang tidak boleh, tetapi juga harus memberitahu Tuan Istana Yang dan Kepala Suku Li serta yang lain untuk tidak bertanya kepada Eric Kin mengenai kerohaniannya agar tidak membuat Eric Kin sedih. Omong-omong tetua, selama beberapa hari terakhir aku berlatih, tidak ada masalah di Pulau Emas ini, bukan? Tidak tahu apa yang tetua dipikirkan, Eric Kin bertanya. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi dan itu bukan hal kecil. Bayangan hitam telah muncul lagi dalam beberapa hari terakhir. Di Longsu dan klan Unggas, 3 tetua telah ditangkap olehnya satu demi satu dan mereka seharusnya sudah tiada. Begitu masalah ini disinggung,
Tetua Di tiba-tiba menjadi serius dan merendahkan suaranya. 3 tetua diserang dan dibunuh. Pupil mata Erik Kin tiba-tiba menyusut. Tetua Longsu dan kepala suku klan Unggas adalah master fase penilaian 2 kegagalan. Di wilayah masing-masing, bayangan hitam ini bisa menyelinap masuk sesuka hati, lalu menangkap 3 master sekaligus. Kemampuan ini sedikit menakutkan. Bersambung.